Haleluya, haleluya, haleluya. Yohanes pasal yang ke-11 menuliskan tentang kebangkitan Lazarus. Namun dalam pasal yang ke-11 ini, saudara yang kasih oleh Tuhan, ada hal yang menarik yang perlu untuk kita perhatikan. Dalam ayatnya yang ke-14 dan juga 15, percakapan antara Yesus dan juga para murid pada waktu itu, dengan terus terang Yesus berkata kepada para murid bahwa sesungguhnya Lazarus telah meninggal. Tapi adalah baik hal itu terjadi ketika Yesus tidak ada, karena justru dalam keadaan itu Yesus mau mengajarkan para murid untuk belajar percaya. Dan Alkitab menuliskan tokoh-tokoh yang diajarkan untuk percaya. Yang pertama, Naaman. Dalam 2 Raja-Raja menuliskan tentang Naaman yang menderita penyakit kusta. Tentunya saudara yang kasih oleh Tuhan, Naaman ada dalam keadaan yang tidak nyaman. Dan ketika dia pergi waktu itu bertemu dengan Nabi Allah, yaitu Elisa, dia mengharapkan Elisa mengerjakan hal-hal yang dahsyat, menggerakkan tangannya seperti apa yang dia harapkan oleh Naaman. Namun ketika Elisa hanya menyuruh seseorang untuk menyuruh Naaman mandi di sungai Yordan selama 7 kali, Naaman menjadi gusar, menjadi marah. Namun karena ada orang-orang yang mendukung Naaman, akhirnya Naaman taat dan dia melakukan hal tersebut. Dan satu hal saudara, Naaman hari itu dia belajar untuk percaya. Sebab apa? Ketika dia melakukan apa yang disuruh oleh Elisa, dia mendapati keadaannya tahir, dia telah disembuhkan. Dan contoh yang kedua, Petrus. Dalam Lukas pasalnya yang ke-5 menuliskan Petrus yang adalah seorang nelayan. Waktu itu saudara, sudah sepanjang malam dia mencari ikan namun tidak mendapatkan ikan. Ketika Yesus berkata kepada Petrus, tebarkanlah jalamu. Petrus yang adalah seorang pelayan, dia berkata, Guru, sudah sepanjang malam kami mencari ikan, namun kami tidak mendapatkan apa-apa. Namun karena Engkau yang menyuruh, akan kami lakukan. Dan hal yang luar biasa saudara terjadi ketika Petrus melakukan apa yang disuruh oleh Yesus. Dia bisa mendapatkan ikan, bahkan ikannya sangat banyak, sehingga Alkitab menulis bahwa jalannya mulai koyak. Dan hari itu saudara, saya percaya Petrus belajar untuk percaya. Tokoh di dalam Alkitab yang menuliskan bahwa Allah mengajarkan mereka untuk percaya. Ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebenarnya saudara yang kasih oleh Tuhan, ini juga yang mau Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita. Ketika ada sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, ataupun terhadap keluarga kita, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, entah itu sakit, penyakit, entah itu pergumulan, atau mungkin ada kecelakaan, atau apapun yang terjadi, diizinkan oleh Tuhan. Sesungguhnya semuanya mau Tuhan ajarkan kita untuk percaya. Roma 8 ayatnya yang ke-28 menuliskan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Untuk itu saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini belajarlah percaya. Walaupun sulit bagi saudara untuk percaya, namun seperti Lazarus, akhirnya dia dibangkitkan. Dan hari itu murid-murid belajar percaya. Belajarlah percaya bahwa apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita, apa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, semuanya mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati.